kali ini kita akan membahas mengenai transmisi IVT atau biasa yang disebut dengan Intelligent Variable Transmission. Transmisi tipe ini biasanya digunakan pada mobil SUV Hyundai, kereta ataupun Stargazer, di mana transmisi ini memiliki ukuran yang kompak, didukung fitur-fitur unggul. Salah satunya adalah fitur Intelligent Variable Transmission atau disebut dengan IVT. Kita mulai dari pertanyaan sederhana. Apa itu Intelligent Variable Transmission? Transmisi IVT adalah transmisi otomatis yang bergerak menggunakan dua katrol dan sabuk baja sebagai pengganti gigi atau gear. Transmisi ini membantu meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan yang lebih baik. Selain itu, fitur IVT ini memberikan pergerakan kendaraan lebih mulus serta responsif dibandingkan transmisi jenis otomatis tradisional saat di perjalanan. Transmisi IVT juga mampu memberikan pergesekan kecil. Jika pada transmisi otomatis tradisional biasanya akan memutuskan sambungan mesin kendaraan secara sesaat saat terjadi perpindahan gigi, sehingga akan terjadi gangguan gerak maju yang cukup terasa oleh penumpang. Namun pada sistem IVT, saat perpindahan gigi akan bekerja dengan memberikan sedikit pergerakan tersebut. Juga mampu memberikan rasio lebih cepat daripada transmisi jenis otomatis tradisional atau tidak terbatas alias Infinite Variable Transmission. Jika kita menanyakan bagaimana cara kerja Intelligent Variable Transmission dan bagaimana transmission IVT dapat melakukan perpindahan gigi secara terus-menerus sebagai upaya efisiensi bahan bakar. Nah, dari pertanyaan itu dapat dijelaskan seperti ini. Transmisi jenis ini bekerja dengan modulasi tekanan sistem katrol pada transmisi, sehingga dapat menyesuaikan tekanan dari pengemudi dan kondisi pengemudi. Sistem katrol yang digunakan tersebut memiliki rasio lebar, sehingga dapat berkorelasi dengan rasio operasi yang lebih luas dibandingkan sistem kerja transmisi serupa lainnya. Lebih jauh tentang cara kerja Intelligent Variable Transmission, yaitu transmisi ini mensimulasi perpindahan gigi seperti transmisi otomatis serta menggunakan komponen sabuk rantai daripada sabuk dorong yang umum digunakan. Pada pergerakannya, transmisi IVT dapat mengubah rasio lebih cepat daripada transmisi otomatis tradisional, maka memungkinkan tenaga untuk mendapatkan roda lebih cepat dan menghasilkan proses berkendara yang mulus serta responsif di jalan. Tak ketinggalan juga, Intelligent Variable Transmission sudah menggunakan teknologi shift control strategi yang baru untuk mengatur akselerasi kendaraan. Oleh karena itu, teknologi ini dapat menghasilkan pergerakan responsif dan aman selama mengendarai kendaraan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa melalui cara kerja Intelligent Variable Transmission atau IVT dapat memaksimalkan daya kerja mobil lebih nyaman saat di perjalanan, namun tetap memberikan efisiensi penggunaan bahan bakar. Untuk lebih lanjut, di sini akan memunculkan pertanyaan, apa bedanya antara transmisi CVT dengan IVT? Nah, transmisi IVT ini pada dasarnya sama dengan transmisi CVT biasanya. Namun, ada beberapa pengembangan. Mengenai perbedaan dan kelebihan transmisi IVT ketimbang CVT, dapat Anda ketahui dari penjelasan berikut ini. IVT menggunakan chain pulley system. Beberapa rantai yang dirapatkan membentuk kesatuan sabuk. Beda dengan CVT umumnya menggunakan belt baja bukan rantai. Dari sinilah penggunaan rantai diklaim lebih kuat ketimbang sabuk baja biasa. Transmisi CVT bekerja menggunakan chain pulley system yang dipakai bisa membentuk rasio gigi yang tidak hanya lebar tetapi juga tak terhingga atau infinity. Dari hal inilah kelebihan yang diambil dari CVT yang kemudian dikembangkan di IVT, yang mana perpindahan gigi yang stepless membuat tenaga mesin bisa tersalur sepenuhnya sesuai power band mesin tanpa jeda. Beberapa merek mobil di Indonesia menggunakan transmisi IVT seperti Hyundai. Diklaim memiliki kelebihan daripada CVT biasa. Salah satu contohnya
bagian Hyundai kereta yang menjadi pembeda adalah sabuk bajanya. Meski secara prinsip kerjanya hampir sama dengan sistem CVT biasa, namun IVT diklaim punya kelebihan. Ada perbedaan antara IVT dengan CVT pada umumnya, yakni terkait efisiensi dan tingkat kehalusan dalam mengatur percepatan. IVT lebih minim getaran, lebih responsif dan efisiensi berkat adanya penyesuaian dari CVT pada umumnya. Bagian yang secara kasat mata terlihat yakni ada pada sabuk bajanya. Sabuk baja yang disematkan pada IVT merupakan rangkaian logam yang saling berkaitan menyerupai rantai. Berbeda dengan sabuk baja pada CVT biasanya. Transmisi IVT punya sabuk baja berupa rantai berbeda dengan sabuk baja pada transmisi CVT memiliki konstruksi lempengan baja yang disusun sedemikian rupa sehingga bila sampai mengalami kerusakan pada tahap tertentu akan rontok. Sabuk baja CVT merupakan gabungan logam yang disatukan oleh lembaran sabuk. Konstruksinya terbilang unik karena akan mudah rontok ketika tidak ada tegangan. Maka dari itu, saat proses perbaikan, CVT memerlukan penanganan yang benar untuk mencegah sabuk baja rontok. Begitu sudah terlepas, sabuk baja harus ditarik agar tegangan tetap ada. Jika ditekan, sabuk baja tidak akan rontok, tapi bila kendur, maka akan ada potensi rontok. Desainnya sudah demikian adanya, sehingga memang membutuhkan penanganan khusus. Memang sempat ada anggapan bahwa sabuk baja pada CVT memerlukan pergantian secara berkala meski tidak ada kerusakan. Namun anggapan tersebut kadang kurang tepat. Jadi, jika konsumen atau pemilik mobil mengoperasikan mobil CVT dengan benar, perawatan dilakukan secara rutin, dan ketika ada penurunan performa, segera dibawa ke bengkel, maka kejadian sabuk baja rontok bisa dihindari. Jadi, antara sabuk baja dan CVT biasa dengan IVT memiliki perbedaan dari segi konstruksi sehingga hasilnya diklaim dapat memperhalus pengaturan percepatan serta lebih efisien dan responsif. Dari hal-hal di atas inilah, kelebihan sistem IVT dapat dirangkum berikut ini seperti yang diklaim oleh Hyundai baik pada kereta maupun Stargazer X. Yakni 1. Kemudahan pergantian gigi mesin. Karena tingkat responsivitas tinggi membuat pergantian transmisi pada IVT terasa enteng, menjaga performa mesin tetap stabil bahkan saat melewati jalanan yang menantang. 2. Kenyamanan bagi pengemudi dan penumpang. Kenapa memberi kenyamanan pada pengemudi dan penumpang? Karena sabuk rantai IVT meredam gesekan antara gigi mesin dan mengurangi perasaan tiba-tiba maju dari tempat duduk saat pergantian gigi. Hal inilah yang meningkatkan kenyamanan bagi pengemudi dan penumpang. Kelebihan yang ketiga yakni penghematan konsumsi BBM. Ya, karena minimnya gesekan pada gigi mesin meningkatkan efisiensi bahan bakar. Sabuk rantai IVT menjaga perputaran mesin dengan rasio puli yang fleksibel sehingga menghasilkan transmisi yang halus dan hemat bahan bakar. Kemudian kelebihan yang keempat yakni ketahanan yang lebih tinggi. Karena sistem IVT menawarkan daya tahan yang kuat hingga 100.000 km, mengurangi kebutuhan untuk perawatan atau pergantian yang sering. Ini membantu pemilik kendaraan menghemat biaya jangka panjang. Alasan lebih tahan karena penggunaan modal rantai transmisi IVT bisa mendapatkan cengkeraman lebih saat berjalan dan minim selip. Hal ini pun sangat mengurangi kekurangan utama dari transmisi serupa. Model rantai baja cenderung lebih awet dan tahan lama karena memiliki penyambungan yang lebih kuat daripada sabuk baja. Namun dari segala kelebihan di atas, ada hal yang perlu diperhatikan dari IVT, yakni lebih rumit dan mahal untuk perbaikan. Jadi perawatan yang lebih mahal dibandingkan dengan opsi transmisi lainnya. Kita tidak berorientasi pada performa seperti dual clutch transmission atau DCT, bahkan transmisi manual tradisional. Jadi kesimpulannya, IVT merupakan teknologi transmisi yang menawarkan pengalaman berkendara mulus dan responsif sekaligus memaksimalkan efisiensi bahan bakar.
Ini memberi rasio roda gigi mulus yang menyesuaikan dengan kondisi berkendara yang berbeda, menghasilkan pengendaraan yang nyaman dan menyenangkan. Namun penting untuk dipertimbangkan, karena potensi kompleksitas dan biaya perbaikan yang lebih tinggi ketika Anda memilih IVT. Jadi bersikaplah bijak dalam memilih kendaraan, baik itu performa mesin bahkan sampai sistem perpindahan gigi atau transmisi kendaraan. Sekian, mungkin akan kita bahas detail pada video berikutnya.